Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Anda lihat kemarin ya, 2 hari terakhir itu Pak Jokowi melakukan berbagai groundbreaking di IKN, begitu ya. Ada dari komunitas bisnis, dari Astra, kemudian ada kampus juga yang melakukan groundbreaking di sana gitu. Dan seperti biasa Pak Jokowi meyakinkan bahwa IKN itu akan berjalan sesuai dengan schedule. Tapi yang cukup mengejutkan, tiba-tiba saja Pak Jokowi ketika ditanya oleh wartawan kapan kepresnya IKN itu turun karena sampai sekarang ternyata belum. Pak Jokowi menyatakan bahwa bisa saja itu nanti kepresnya mungkin ditandatangani oleh pemerintahan Pak Prabowo. Nah, ini kan bertanya-tanya kalau kepresnya ditanya pemerintahan Pak Prabowo nggak jadi dong pindah ke IKN. Ini ini yang jadi misteri sebetulnya. Kalau dibuka apa masalahnya? Tentu ini masalah pendanaan tuh. Dan kalau diserahkan pada Pak Prabowo, tentu Prabowo tidak akan memilih IKN karena dia tetap menginginkan proyek makan siang gratis itu diutamakan tuh karena ini soal legitimasi kepemimpinan dia tuh. IKN itu kan akan diingat sebagai mangkraknya Jokowi. Jadi kalau Prabowo diberi beban lagi untuk mengeluarkan perpres itu Prabowo akan berpikir dua kali itu dalam keadaan kepemimpinan yang rasional tentu Prabowo akan bilang bahwa jadi urusan apa saya dengan IKN itu kan Hmm. kalaupun itu dianggap sebagai proyek negara yang multi layer pembiayanya tapi diselesaikan dulu dong bagian Pak Jokowi itu kenapa dibebankan ke saya tuh jadi saya membayangkan bagaimana kacaunya pemerintahan Pak Jokowi dan beban itu juga akan mengambil banyak waktu dan psikologi Pak Prabowo ketika dia sedang menyusun kabinet tuh. Karena ini akan pengaruh besar terhadap APBN, akan pengaruh besar terhadap visi pangannya Pak Prabowo segala macam. Jadi sekali lagi ini pertaruhan pertaruhan di antara Jokowi dan Prabowo juga. Nah kita tonton aja kan, buat apa kita ikut komentar untuk hal yang kita inginkan itu dibatalkan sebetulnya. Nah, rakyat akan melihat bagaimana kerjaan Jokowi itu ada membebankan pada presiden berikutnya. Mestinya dia mengatakan saya stop dulu nih soal IKN biar nanti presiden berikutnya yang evaluasi. Tetapi sampai tadi pagi dia masih groundbreaking terus kan. Itu artinya Jokowi tetap ingin diingat sebagai orang yang memulai dan ingin menikmati lebih awal IKN itu. Karena itu dia akan paksa bulan Agustus dia akan pindah kantor di situ. Nah, kita lihat aja apakah betul itu semacam intensi untuk mempercepat pembangunan atau sekedar intensi Jokowi untuk pamer-pamer foto lagi di IKN. Ya, ya, ya. Nah, makanya itu saya kira tepat Anda menggunakan kata misteri gitu ya. Walaupun ini bukan soal 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 berkaitan dengan horor ataupun berkaitan kriminal, tapi memang orang jadi tanda tanya karena kan Pak Jokowi yang tetap pamer sana soal masa depan IKN itu eh, di sana hanya sehari setelah dua petinggi dari IKN itu mengundurkan diri. Dan saya kira begitu mengundurkan diri itu kan sebenarnya kalau dari sinyal untuk mendapatkan investor itu sudah selesai barang ini kan gitu kira-kira kalau orang Medan nyebutnya kan gitu. Ya, harusnya Jokowi bilang bahwa kami mungkin akan lakukan evaluasi total karena ada pengunduran diri Hmm. dua pimpinan yang Ya. dianggap memang kan pesan dari Pak Bambang itu sebelum mundur dia bilang bahwa Hmm. saya memilih untuk memperhatikan kepentingan rakyat. Kan itu sinyal Ya, ya, sebetulnya ya, ya, ya. bahwa semua ongkos yang dibebankan pada dia itu akan mengambil hak rakyat terhadap kesejahteraan. Trade off-nya di situ kan. Hmm. Jadi orang semacam Bambang ini kepala otorita itu mengerti secara sosiologis bahwa beban itu akan tiba pada rakyat. Entah itu sekarang, entah itu dua tahun lagi setelah Prabowo berkuasa akan ditagihkan pada rakyat dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pajak ini, pajak itu segala macam. Jadi kelihatannya memang ajaib kalau Jokowi dengan penuh optimisme akan berkantor di situ mulai bulan bulan Juli Ya. depan ini tinggal sebulan lagi kan untuk Hmm. sampai pada Agustus tuh. Jadi kelihatan bahwa memang tadi betul pada akhirnya orang mengerti bahwa pembebanan itu terlalu berat di pundak Pak Bambang sehingga dia mengundurkan diri tuh dan dikontrol udah nggak mampu dia berbohong pada dirinya sendiri bahwa proyek ini proyek yang dipaksakan dengan ongkos penderitaan rakyat karena itu betul keterangan dia bahwa dia mundur karena dia memilih melihat hal itu sebagai beban rakyat. Ya, iya. Nah, oke. Tapi kalau toh misalnya kita lihat Pak Jokowi tetap pede dan sebagainya ya di tengah
di tengah-tengah di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang dan menjelang akhir masa jabatannya. Dan kalau kita melihat semacam kita kebiasaan Pak Jokowi itu tidak menyebutnya tabiat begitu, kelihatannya beliau pasti akan tetap memaksakan ya Bung Rocky untuk setidaknya upacara 17 Agustus di sana. Sementara kalau pindah, itu saya kira itu soal yang berbeda karena pengamanan seorang presiden kan berbeda banget, pengamanan dan fasilitas berbeda banget gitu. Iya, tetap Jokowi kan bilang saya akan berkantor di situ. Mulai Juli saya akan berkantor di Ya. situ tuh. Hmm. Kan itu penanda bahwa dia mesti hadir secara fisik di situ untuk memperlihatkan bahwa dia memang niatnya adalah untuk berkantor dan menikmati istana baru itu sebelum dia lengser. Tetapi sekali lagi ini soal biaya negara yang akan besar lagi bahannya itu, bebannya itu. Kalau di Medan Merdeka Utara itu mungkin radius 1 kilometer aja diamankan itu. Tapi kalau di IKN bagaimana caranya itu mengamankan dari musuh dan mengamankan dari alam kan itu intinya kan. Kan singa, ular, segala macam nggak tahu bahwa yang di situ ada presiden kan, nyamuk juga. Jadi sebetulnya dari segi biaya pengamanan aja udah besar tuh. Presiden pindah sebelum infrastruktur semuanya lengkap itu berbahaya, sangat berbahaya sebetulnya. Dan itu akan dibebankan pada rakyat untuk mengawal presiden supaya merasa nyaman di situ kan. Pembiayaan pas pampres juga akan berlipat ganda tuh. Jadi sekali lagi nih ambisi dari seseorang yang ya sebetulnya kalau kata Cicero itu di tahun 44 sebelum Masehi, seorang pemimpin itu dia harus percaya pada moral rakyat. Bukan dia yang memanipulasi moral rakyat supaya percaya pada dia. Kan itu intinya begitu sebetulnya. Jadi ini Jokowi memanipulasi seolah-olah dia akan diterima oleh rakyat melalui data yang dia pegang. Itu dia masih dieluk-elukan oleh 82% suara rakyat. Sementara keadaan berubah di dalam kehidupan real tuh. Ada 100, udah berapa? Udah 10.000 PHK di Jawa Tengah di industri tekstil itu pun baru terbuka sekarang sejak Januari itu. Berarti di tempat lain juga ada beban yang semakin tinggi karena begitu sebuah industri tutup itu artinya pendapatan buruh itu menurun tuh, demikian juga pendapatan si pengusaha. Jadi keadaan ekonomi betul-betul buruk. Tetapi bagi Jokowi itu lain cerita tuh. Yang penting dia bisa ongkang-ongkang kaki di Istana Baru dan itu yang menunjukkan betapa ambisi itu tak bisa dihentikan dan hanya bisa dihentikan oleh kecelakaan sejarah. Ya, ada benar karena waktu dulu awal-awal ketika rencana pembentukan IKN ini kan sebetulnya kan juga waktu itu masih Panglimanya Pak Andika menyatakan bahwa akan dibentuk Kodam baru ya di sana Bung Rocky. Saya kira iya karena bagaimanapun juga kalau namanya ada Istana Presiden, ada dan banyak VIP di sana, itu pengamanannya luar luar biasa dan saya memang membayangkan betapa kerja keras ini nanti para petugas pengamanan presiden ini ya karena biasanya kan pasti militer yang lapis terdepan itu kalau kalau pas pampres itu ya Bung Rocky dan di tengah situasi di hutan itu bagaimana coba berapa 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 personil yang harus deploy di situ setiap hari loh ini. Dan itu akan berlanjut sampai Oktober kan. Jadi Ya, Presiden ya. Prabowo pasti harus ikuti langkah Presiden Jokowi kan. Hmm. Kalau Prabowo bilang iya itu 17 Agustus saja karena itu setelah itu saya pindah lagi ke Jakarta kan. Itu menunjukkan bahwa ada perselisihan di antara mereka. Jadi kelihatannya Jokowi akan secara psikologis memaksa Prabowo untuk langsung menetap di ibu kota baru, ibu Hmm. kota negara yang baru supaya terlihat bahwa Prabowo itu memang hanya kelanjutan dari seluruh ide Pak Jokowi dan itu yang saya kira tidak akan bisa diyakini oleh Pak Prabowo. Prabowo punya sikap yang lain tuh dalam memimpin tuh beda dengan Pak Jokowi. Kalau kita tahu mereka yang dekat dengan Prabowo tentu mengerti bahwa Presiden Prabowo itu dia punya prinsip yang military efisiensi itu kalau belum ya jangan dan daripada kalah di serbu musuh misalnya kan. Tetapi dia juga mesti ada basa-basi politik dan kelihatannya basa-basi itu makin lama makin makin kurang tuh karena Prabowo menginginkan bahwa dia yang akan menentukan nanti semua hal yang potensial mangkrak di era Jokowi itu. Karena itu dari awal kita dengar Prabowo mengatakan melalui Pak Jiwandono, Derajat Jiwandono bahwa Gerindra artinya Prabowo memilih memberi makan pada rakyat daripada memindahkan ibu kota dengan biaya dari rakyat kan itu trade off-nya di situ. Ya, tapi yang menarik juga pilihan Pak Jokowi menurut pernyataannya dia menyatakan bahwa kepresnya itu kepres pemindahan ibu kota itu bisa ditantang oleh Pak Jokowi tapi bisa juga oleh Pak Prabowo. Mengapa kalau dia memang ambisi yang punya ambisi yang kuat untuk memindahkan kenapa nggak di fait accompli saja sekarang kepresnya dikeluarkan gitu? Karena kalau
ini menunggu Pak Prabowo, itu kan belum tentu Pak Prabowo juga akan menandatangani soal bahwa nanti diserahkan ke gua, ya kan gua udah presiden, Pak Jokowi sudah tidak lagi. Nah ini menurut saya itu juga misterinya juga, Bung Rocky. Iya itu, jadi di kepala Jokowi kalau gagal itu artinya Prabowo yang gagal. Kalau dia Nah, paksa sekarang Prabowo bisa tolak justru kan. Jadi ah, dia main dua aja, ya silakan aja nanti Pak Prabowo tuh. Yang hmm, penting saya udah letakkan batu pertama misalnya. Jadi itu juga penanda bahwa ini nggak akan jalan nih IKN ya, itu. Wong surat ketetapannya aja masih ditunggu untuk diserahkan pada orang yang lain. hmm, Kalau dia mampu ya dilakukan aja sekarang kan, sehingga hmm, Prabowo tinggal meneruskan. Jadi sekali lagi betul misteri itu terjadi karena di dalam kabinet sendiri pecah itu, bukan saja pecah dua, mungkin pecah 10 tuh. Ada yang hmm, ingin mendorong Jokowi, ada yang merasa bahwa ini Jokowi udah nggak masuk akal karena hmm. akan membawa nih menggerogoti APBN. Yang lain mungkin menganggap ya wait and see aja toh kita nggak bertanggung jawab di situ tuh. Karena itu banyak pejabat yang kalau diwawancara pers tentang IKN itu separuh-separuh enggan mau menjawab sebetulnya. Dan harusnya Jokowi perintahkan dong semua menteri itu jawabnya buat kami optimis. Tetapi menteri-menteri yang punya otak atau yang sisanya masih sedikit beberapa yang masih punya otak tahu bahwa itu akan mangkrak. Ya, iya, iya, iya. Makanya itu, ini menurut saya juga memang kadang-kadang memang memahami langkah politik Pak Jokowi itu mudah-mudah gampang begitu. Kalau biasanya orang selalu menafsirkan bahwa ini akan terbalik begitu ya. Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu kita artikan secara terbalik. Tapi dalam kasus yang ini agak mengejutkan karena sesungguhnya kalau dia mau memaksakan membuat IKN ya sekarang aja tanda tangan nih. Kenapa diserahkan pada Pak Prabowo kan gitu. Iya karena dia baca bahwa satu waktu mungkin akan Oke. dibatalkan lagi oleh Prabowo begitu jadi Nah, presiden, ada nah, kepres baru atau impres baru atau bahkan ada undang-undang yang disodorkan ke DPR untuk merevisi undang-undang IKN. Jadi Jokowi juga akhirnya mulai mengintip bahwa seluruh ambisi dia sangat mungkin juga dibatalkan oleh Jokowi, oleh Prabowo kan. Nah hmm. ini yang kita sebut sebagai tidak mungkin ada dua matahari yang bersinar bersamaan di dalam 4 bulan ke depan. Ya, ya. Jadi saya kira dengan cara seperti ini juga orang seperti Erick Thohir dan sebagainya harus menahan diri ya. Jangan lebih cepat-cepat melego aset-aset dari BUMN yang ada di Jakarta. Begitu juga dengan gedung-gedung pemerintahan. Dan saya kira yang lebih menarik lagi pasti para pegawai-pegawai yang tadinya terancam pindah, mereka sementara ini menarik napas lega gitu. Sampai tapi tetap dengan harap-harap cemas gitu. Oh itu bisa pidana itu kalau Erick Thohir kan ada Hmm. prinsip Hmm. seseorang pejabat yang bahkan informasinya berlebih dan Hmm. tahu bahwa sesuatu itu belum boleh dilakukan, dia lakukan sekarang dia kena pidana tuh Oh bisa Erick ya? Thohir kan dia tahu bahwa bisa itu ada prinsip itu berlaku karena dia punya informasi dan Ah. informasi itu dia justru manipulasi itu. Nah itu pentingnya tuh. Jadi hati-hati Pak Erik, jangan Anda jual-jual dan pada akhirnya nanti Anda yang ditangkap itu. Karena menjual sesuatu yang Anda tahu tidak boleh dijual. Karena Anda ngerti bahwa bahkan kepresnya nggak ada. Bahwa bahkan Pak Prabowo pernah mengingatkan supaya sangat mungkin Jakarta tidak akan dipindahkan tuh. Jadi jangan memanfaatkan apa namanya moral hasrat juga di sini, mumpungisme, Hmm. mumpung ibu kota secara fisik mulai terasa dipindahkan, maka mari kita jual Hmm. aset negara ini kan aset rakyat, nggak boleh itu, dan rakyat akan bisa bikin class action untuk nuntut Erick Thohir nanti. Ya, 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 ya. Jadi saya kira wait and see dulu dan juga para pegawai yang tadinya ketar-ketir mau dipindahkan sekarang bisa sementara narik nafas lega juga. Juga jangan jual aset dulu juga ya gitu ya. Iya, banyak orang yang menginginkan supaya tidak pindah. Karena itu soal anak, soal sekolah, soal pertemanan, segala macam. Kan ini memindahkan ibu kota bukan sekedar memindahkan bangunan, tapi memindahkan kebudayaan. Dan itu yang lebih berat sebetulnya tuh. Karena kebudayaan itu berakar pada komunitas. Nah, komunitas dipindahin ke ibu kota itu cerai-berai itu di situ tuh. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah berurat akar akan terganggu. Juga hubungan-hubungan kekerabatan. Jadi begitu kompleks dan bagi Jokowi cuma satu prinsip dia ingin berkantor di situ dia nggak peduli bahwa aspek kebudayaan dan lingkungan itu akan mengganggu keharmonisan di ibu kota nanti Oke, baik. Makasih Bung Rocky ya. Buat ya kita nolkan oke okay. semua ketidakpastian.